Selamat pagi untuk semua siswa kelas 2. Kita akan masuk dalam pelajaran pada hari ini, yaitu pelajaran 7 tentang keluargaku hidup rukun. Oke? Kita akan masuk dalam pelajaran 7 tentang keluargaku hidup rukun. Diambil dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Dikatakan begini: sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, saya ulang baca lagi ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, dari ayat yang kita baca tadi itu dikatakan sungguh alangkah baik dan indahnya kalau saudara hidup dengan rukun. Nah, ternyata Tuhan menghendaki kita hidup rukun. Nah, supaya kita supaya kita mengerti, kita lihat dulu apa sih itu hidup rukun. Seperti apa contoh hidup rukun, supaya teman-teman bisa mengerti bahwa hidup rukun itu contohnya gini: saling menghargai, ya, yang kakak menghargai bapak, yang adik menghargai kakak, ya, mama menghargai papa. Itu hidup rukun, saling menghargai dalam keluarga. Apalagi saling memahami. Nah, kata saling memahami itu gini, misalnya kalau kakaknya lagi sakit atau adiknya lagi sakit, ya disuruh tidur, suruh istirahat, dibelikan obat, ya. Jangan disuruh kerja. Ini namanya tidak memahami, wong dia lagi keadaan sakit. Ya, terus apa lagi? Saling melengkapi. Misalnya, yang satu sukanya bangun siang. Nah, yang suka bangun pagi harus mengajarkan yang baik. Kamu harus bangun pagi, kamu harus segera siap dan berangkat sekolah, ya. Kalau dia orangnya malas-malasan, kita yang rajin harus bekerjanya lebih giat. Itu namanya saling melengkapi dalam keluarga. Itu contoh hidup rukun. Nah, ada beberapa kegiatan yang kita lakukan dalam rumah kita sebagai bukti dari kita hidup rukun dalam keluarga. Apa saja misalnya? Secara sederhana aja, misalnya kebaktian keluarga. Nah, ada kan yang biasa lakukan ini sebelum tidur atau sebelum istirahat malam selalu berdoa, baca firman, memuji Tuhan. Itu kan bagian dari hidup rukun, ya kan? Apalagi menonton TV bersama-sama, makan bersama-sama, ya, bermain bersama-sama. Kalau hari libur membersihkan rumah sama-sama, ya, ini adalah bentuk dari hidup rukun, bentuk dari saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling melengkapi. Semuanya kegiatan yang dilakukan di rumah itu tidak bisa dilakukan dengan sendirian atau dengan satu orang saja yang melakukan semua, tidak bisa, ya. Itu kegiatan-kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh dari hidup rukun. Karena Tuhan mau kita hidup rukun, Tuhan mau kita saling menyayangi, saling menghormati, saling melengkapi dalam rumah. Nah, jadi bagaimana kalau ada misalnya salah satu kakak atau adik misalnya yang nggak bisa diajak kerjasama, caranya gimana? Nah, nanti itu yang menjadi tugasnya siswa kelas 2 atau anak-anak kelas 2, ya. Nah, bila hari libur biasanya gotong royong. Kita ambil kesempatan kalau libur sekolah, nggak ada kegiatan di sekolah, misalnya di rumah kita bersihkan rumah bersama-sama dengan bapak ibu. Pas ibu bapak juga libur nggak masuk kerja. Nah, terus kalau malamnya orang tua mendampingi anak dalam belajar, ya kan? Kalau ibu masak dibantu. Nah, itu bagian daripada kita hidup saling melengkapi, ya. Jadi ini yang menjadi yang saya sampaikan pada hari ini, sederhana saja,
dan saya tidak perlu lama-lama ya, tentang hidup rukun ini. Nah, saya bacakannya dikatakan gini, keluargaku hidup rukun adalah sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan. Jadi kalau kita nggak hidup rukun dalam rumah, itu sebenarnya kita sedang tidak taat sama Tuhan. Karena Tuhan mau kita ini hidup dengan rukun. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan keluargamu? Sudahkah mereka hidup rukun? Ya, sudahkah Bapak membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah? Nah, ini yang menjadi tugasnya siswa kelas 2 ya. Ini yang saya bisa sampaikan untuk hari ini. Ya, tugasnya adalah sederhana. Tuliskan kebiasaanmu dalam keluarga pada salah satu kertas. Misalnya apa aja kegiatan yang kamu lakukan dari pagi bangun tidur sampai malam sebelum tidur. Ya, tuliskan dan kalau bisa tampilkan foto-fotonya, digunting, ditempelkan dalam kertas folio, nanti difotokan, dikirim ke Bapak Ibu guru ya. Apa yang menjadi kegiatan sehari-hari. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pelajaran hari ini. Kami berdoa semua anak-anak kelas 2 dalam keadaan baik di rumah mereka masing-masing. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin.